Halo semuanya, welcome to Joy Kid Online Service. Oke, welcome buat kalian yang baru pertama kali nonton ataupun yang udah sering nonton. Nah, dimanapun kalian berada, baik di Surabaya, Jakarta, Palangkaraya, ataupun di kota-kota lainnya, we are so happy to meet all of you. Nah, sebelum kita mulai, kita bakal yel-yel dulu nggak sih? Oke, kita mulai ya. Joy, yes, 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 I'm awesome. Kita ulang sekali lagi supaya semakin semangat, oke? Siap? Joy, yes, 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 I'm awesome. Yeay! Joy, yes, 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 I'm awesome. Sekali lagi Joy, yes, 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 I'm awesome. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Woohoo! Berapa banyak yang mau memuliakan Tuhan, katakan yuhu, yuhu. Ayo semuanya bertepuk tangan. Daki, 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 daki gunung yang tinggi, ku turun, 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 turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, ku terbang, 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 terbang luar angkasa, ku selam, 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 selam dalam samudra, ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan, kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka senyumnya, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Sama-sama ku daki-daki. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi, ku turun, 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 turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, bukan tangannya, ku terbang, 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 terbang luar angkasa, ku selam, 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 selam dalam samudra, ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Semuanya ke kiri. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Senyumnya mana? Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesus. Bersama-sama pergi ke kanan. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Di suka, karena Engkau Yesusku. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Woo! Mari kita angkat tangan kita mau masuk lebih lagi ke hadirat Tuhan. Dalam setiap musim, dalam setiap proses, tak pernah ku jalan sendiri. Dalam pergumulan, dalam kemenangan, Engkau Yesus yang besertaku. Sama-sama. Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku.
kami berada Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus semua yang siap bersama-sama katakan amin. Oke, saatnya kita games. Jadi games kita kali ini adalah menebak bau. Siapa yang paling banyak menebak bau, dia yang menang. Oke, kita mulai ya. Teman-teman hadap ke sini dulu. Oke. Ini adalah bumbu pertama, silakan kalian tebak. Oke. Sekarang tebak baunya. Lada. Ketumbar. Sayang sekali, salah semua. Oke, jadi bumbu yang tadi adalah bawang putih. Lanjut ke bumbu yang kedua. Bisa? Oke, sudah. Ya. Satu poin untuk Thea. Yang benar adalah lada. Yeay. Lanjut. Sekarang tebak bumbu terakhir apa? Kopi. Betul. Yeay. Bumbu terakhir kita adalah kopi. Teman-teman di rumah bisa coba di rumah. Dadah! Halo Joy Kid Online. Nah, minggu ini kita tetap dengan cerita tentang bertemakan villain. Ya, villain minggu ini ya, itu adalah cerita tentang Green Goblin. Siapa tahu, siapa yang pernah nonton filmnya Spider-Man yang awal-awal itu ya. Nah, jadi Green Goblin ini ceritanya itu musuh bebuyutannya Spider-Man ya. Sebenarnya dibilang musuh bebuyutan juga enggak. Soalnya di ceritanya itu Green Goblin itu ternyata bapak dari sahabatnya Spider-Man ya, Peter Parker. Tapi karena dia ini, si bapaknya temannya Spider-Man ini, Green Goblin ini, dia tuh punya maksud yang tersembunyi ya, ada udang di balik batu ya. Biasanya sih udangnya ada di balik bakmi ya, tapi ini ada di balik batu ya. Dia punya maksud tertentu sama Spider-Man. Jadi makanya itu mereka jadi musuh bebuyutan. Nah, sekarang Miss-nya mau nanya nih sama anak. Pernah nggak sih kita itu punya teman ini pura-pura baik ya? Sebenarnya teman ini nggak juga baik, tapi dia tuh pura-pura kelihatan baik, kelihatan seperti mau nolong kita, tapi dia ini punya maksud-maksud tertentu ya. Misalnya ini, jadi kalau misalnya Miss-nya dulu tuh punya teman yang dia ini selalu lupa bikin PR ya, selalu lupa bikin PR, habis gitu dia tuh suka baik-baikin Miss-nya dulu suka dibeliin makanan, tapi ujung-ujungnya PR-nya suruh ngerjain. Nah, itu ya, itu baik-baiknya ada maksudnya, ada maunya. Nah ya, jadi tidak tulus ya kan. Nah, minggu ini kita mau belajar sesuatu tentang ketulusan ya. Apa itu tulus? Seperti apa itu tulus? Nah, kita mau belajar hari ini ya. Kita mau duduk yang enak, duduk yang baik untuk kita mendengarkan cerita hari ini. Who am I? You sure you want to know? If somebody told you I was just your average ordinary guy, not a care in the world, somebody lied. Truth is, it wasn't always like this. There was a time when life was a lot less complicated. Can I take your picture for the school paper? Sure. In this lab, we have 15 genetically enhanced super spiders. There's 14. One's missing. Peter, are you all right? I'm fine. Pete, look, you're changing. I know I went through exactly the same thing at your age. No, not exactly.
Peter, may I introduce my father, Norman Osborn? Great honor to meet you, sir. Harry tells me you're quite the science whiz. You know, I'm something of a scientist myself. What the hell was that? Whatever it is, somebody has to stop it. With great power comes great responsibility. This is my gift. Wow. It is my curse. Who are you? Who am I? I'm Spider-Man. Ceritanya itu dimulai dari hari-hari menjelang Paskah ya. Waktu ini hari-hari menjelang Paskah di zamannya Tuhan Yesus ya. Waktu itu Tuhan Yesus pergi ke satu daerah ya, sebuah kota yang namanya Betania. Nah, di Betania itu tinggallah sebuah keluarga ya yang mungkin kita sering dengar ceritanya ya. Di Betania itu tinggallah Lazarus ya bersama dengan dua orang saudaranya. Siapa? Maria dan Marta, betul. Nah, waktu di sana, waktu di kota itu Tuhan Yesus datang ke rumah Lazarus, ke rumah Maria dan Marta. Waktu datang sebagai tamu, mereka Lazarus dan keluarganya ini ya dan saudaranya menjamu Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu dikasih makan, disediakan minum, diajak ngomong-ngomong. Nah, tengah di sela-selanya itu tiba-tiba Maria ini datang ya, saudaranya Lazarus ini datang kepada Tuhan Yesus. Dia ini bawa setengah liter minyak wangi narwastu. Jadi dia tuh bawa minyak wangi ya, narwastu. Yang mesti kita tahu sama-sama ya, minyak wanginya ini mahal ya, mahal harganya, sangat amat mahal. Nah, terus apa yang si Maria ini lakukan? Dia bawa satu botol minyak wangi ya penuh, terus minyak wanginya itu dituangkan di kaki Tuhan Yesus. Terus dituangkan, habis dituangkan di kaki Tuhan Yesus, dilap ya, diseka dengan rambutnya. Jadi seluruh ruangan di rumah itu jadi baunya wangi. Karena memang minyak wangi narwastu itu minyak yang mahal, minyak yang terkenal dan sangat wangi, sangat harum. Nah, melihat kejadian itu ya, waktu itu Tuhan Yesus ya kalau jalan ya, jalan kemana-mana dia diiringi ya, banyak iring-iringannya ya, banyak murid-murid yang ikut ya. Nah, salah satu muridnya yang namanya Yudas Iskariot, dia itu tugasnya adalah sebagai bendaharanya Tuhan Yesus ya. Bendahara itu yang selalu megang uang, hitung-hitung uang. Dia tuh bilang gini, loh kenapa kok minyak wangi yang mahal itu nggak dijual aja? Kenapa kok uangnya nggak dikasihkan fakir miskin ya? Habis minyak wanginya itu dijual, terus uangnya itu bisa dibagikan ke fakir miskin. Kenapa harus dibuang-buang ya kan? Kan kayaknya kayak buang uang ya. Jadi minyak wanginya itu dituang di kaki Tuhan Yesus, terus habis gitu diseka ya, dilapkan dengan rambutnya. Jadi kayak sia-sia gitu loh menurut siapa nih? Yudas. Nah, karena kenapa kok Yudas ini ngomong seperti itu ya? Dia ini, Yudas ini sebagai bendahara yang tidak jujur. Dia suka sekali ya, dia sering sekali mengambil uang dari kas yang disimpan bersama-sama untuk biaya perjalanan itu. Jadi Yudas ini punya maksud yang nggak baik seperti itu. Nah, waktu Yudas ini berkata seperti itu, Tuhan Yesus itu berkata, biarkan wanita itu, jadi biarkan Maria itu melakukan hal itu karena ini untuk hari penguburanku. Orang miskin akan selalu ada di antara kalian, tetapi aku tidak. Jadi maksudnya Tuhan Yesus itu tahu bahwa dia itu akan meninggal, dia akan disalib, dia akan mati, bahkan dia akan naik ke surga. Dia nggak akan selalu ada di antara kita, nggak akan selalu ada di dunia ini. Tapi orang miskin akan selalu ada. Itu seperti kata Tuhan Yesus ya. Jadi Tuhan Yesus itu tahu maksudnya si Yudas ini. Kenapa kok dia ini ngomong seperti itu? Karena ya itu Yudas itu punya maksud yang nggak baik ya. Cerita hari ini ketika Tuhan Yesus ada di rumah Lazarus, Maria itu datang mengurapi Tuhan Yesus dengan minyak yang sangat mahal ya. Tapi
Yudas berkata, wah sayang sekali minyak itu ya, uang segini banyak ya. Karena harga minyak itu memang mahal, memang amat sangat mahal ya. Mungkin perkiraannya itu mungkin saat kita ini bekerja ya, hasil kerja kita itu mungkin setahun itu bisa buat beli satu botol minyak itu. Jadi kan amat sangat mahal, makanya Yudas itu bilang seperti itu. Nah, mendengarkan apa yang Yudas omongkan, Tuhan Yesus tahu isi hati Yudas ini ya. Seperti Green Goblin tadi ya, dia itu terlihat baik, punya maksud baik, tapi ada terselubung, ada motivasi yang tidak benar di hatinya ya. Dia nggak jujur. Nah, respon Tuhan Yesus saat melihat kejadian itu terhadap Maria, Tuhan Yesus berkata bahwa Maria ini baik karena Maria ini tulus. Dia ini mau meminyain Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus ini prosesi untuk disalib, terus kematian dan sebagainya. Tapi terhadap Yudas yang sepertinya tindakannya itu baik ya, Tuhan malah menegurnya karena Tuhan tahu motivasi hati Yudas itu juga tidak baik ya. Tuhan itu tahu karena Tuhan maha tahu ya, Tuhan Yesus itu maha tahu juga ya. Nah, Yudas itu adalah salah satu murid Tuhan Yesus ya, yang kita sama-sama tahu. Dia selalu mengikuti, mendengarkan setiap ajaran yang Tuhan berikan ya. Tuhan itu memberikan ajaran tentang kasih, soal memberi, soal pengampunan ya. Tapi hati Yudas ini hati yang sangat keras ya. Belum tentu orang yang setiap hari itu ngikutin Tuhan ternyata hatinya bisa dilembutkan ya. Contohnya ini Yudas ya, kita sudah tahu ya. Si Yudas ini tidak bisa menghargai kasih pengampunan yang diberikan oleh Tuhan ya. Sehingga Yudas ini tidak memiliki kebaikan dan ketulusan di dalam hatinya. Nah, tapi Maria ya, Maria bisa berbuat sesuatu yang baik ya. Berbuat hal yang mungkin kita tidak pernah pikirkan ya, ngapain gitu, beli minyak mahal-mahal terus dituang semuanya di kaki Tuhan Yesus. Tapi itu yang Maria lakukan sehingga Tuhan bilang Maria ini baik hati. Nah, Maria merasakan betapa baiknya apa yang sudah diperbuat Tuhan kepada hidupnya ya, kepada kehidupan keluarganya. Makanya itu dia rela memberikan minyak yang mahal itu buat mengurapi Tuhan Yesus. Ya, kita mau mengingat sedikit cerita minggu lalu ya. Tuhan itu dia turun ke dunia untuk menebus dosa kita. Padahal Tuhan itu nggak perlu melakukan hal itu ya, karena itu kan dosa kita, dosa saya, dosa kamu, dosa kita semua. Jadi Tuhan nggak perlu melakukan, tapi Tuhan tetap mau karena kebaikan dan ketulusan Tuhan. Bukan sesuatu yang dapat dibuat-buat, tapi itu hasil kita itu menerima kebaikan Tuhan. Jadi kalau orang itu baik, orang itu tulus, itu tidak bisa dibuat-buat. Jadi orang kalau sudah baik dan tulus itu akan kelihatan. Jadi nggak bisa kayak dipalsu-palsukan gitu ya. Kayak itu tadi ceritanya Green Goblin itu dia punya maksud terselubung. Seperti Yudas punya maksud terselubung. Tapi kalau kita ini baik dan tulus, itu tidak bisa dibuat-buat. Karena semua itu adalah hasil dari Roh Kudus ya. Roh Kudus itu memberikan kita, memampukan kita sehingga ada buah roh yang muncul ya. Ada sesuatu yang muncul dari hati kita. Nah, oleh karena itu minggu ini super kebenaran kita adalah be sincere like Jesus. Nah, hari ini saya membawa gambar pohon. Nah, nih lihat nih ya, kelihatan nggak ya? Atau sebentar. Ini pohon mangga ya. Ini ceritanya ini pohon mangga. Ini apa namanya tentang siklusnya mangga dari biji jadi agak besar, jadi besar jadi pohon. Jadi pohon yang berbunga, terus berbuah, terus kita bisa makan mangganya. Nah, waktu kita nanam biji mangga, pasti keluarnya mangga. Nggak mungkin kita nanam mangga, keluarnya durian. Nah, ini lagi Miss-nya juga bawa gambar pohon buah naga. Siapa yang di sini suka buah naga ya? Miss-nya bawa juga nih. Siklusnya ya, jadi dari biji terus tumbuh jadi pohon yang agak lebih kecil dari bijinya, terus agak besar lagi sampai berbuah buah naga yang muncul ya. Dari apa yang kita tanam itu akan muncul hasilnya ya. Nggak mungkin kita nanam buah naga munculnya nangka, semangka ya, buah naga ya kan. Nah, dari seperti itu kita bisa tahu apa yang ada di dalam hati kita. Begitu pula dengan hidup kita. Apa yang kita tanam dari hati kita, jika kita itu ada kasih dalam hati kita, maka keluarlah kasih. Jika ada pengampunan Tuhan dalam hati kita,
kita pun bisa mengampuni. Kalau kita itu menerima kebaikan-kebaikan Tuhan, kita juga bisa berbuat baik kepada orang sekitar kita tanpa ada maksud-maksud tertentu, ada motivasi tertentu. Oleh karena itu kita harus berdoa setiap hari supaya kita itu bisa diingatkan oleh Tuhan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan, tentang apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita tiap hari. Sehingga kita senantiasa bisa berbuah seperti Tuhan ya. Be sincere like Jesus. Oke, kita mau ulang sama-sama super kebenaran hari ini. Be sincere like Jesus. Super kebenaran kita hari ini adalah be sincere like Jesus. Ayat penuntun kita terambil dari Yohanes pasal 12 ayat 1-8 or John 12 verse 1-8 dengan ayat hafalan Mazmur pasal 34 ayat 9. Rasakanlah sendiri betapa baiknya Tuhan, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Or Psalm 34 verse 8. Taste and see that the Lord is good. Oh, the joys of those who take refuge in Him. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena hari ini Engkau telah mengajarkan kami bagaimana memiliki hati yang tulus itu Tuhan. Engkau telah mengajarkan kami bahwa itu semua karena Engkau telah lebih dulu baik terhadap kami Tuhan. Dan juga Tuhan, kami ingin berdoa untuk keluarga kami dan juga pendidikan kami. Kau yang tuntun selalu kami di dalam nama-Mu Tuhan. Inilah doa dan suruh kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, Joy Kids kita hari ini telah selesai. Jangan lupa like, subscribe, and share, and give positive comments. See you next week. God bless.